perkenalkan, nama saya Wauda Rosdianti, mahasiswa Universitas Patimura, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran PJOK di SD. Selamat menyaksikan. A few moments later. Pada video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan materi tentang hakikat belajar dan pembelajaran, prinsip-prinsip belajar, dan teori-teori yang mendasari belajar dan pembelajaran. Nah, mari kita bahas dulu pada poin pertama, yaitu hakikat belajar dan pembelajaran. Perlu teman-teman ketahui, belajar pada hakikatnya adalah suatu proses usaha sadar yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang relatif menetap, yang mencakup perubahan dalam pengetahuan, sikap, keterampilan, dan perubahan ini dihasilkan dari interaksi dengan lingkungan atau pengalaman, bukan karena kematangan fisik atau penyakit. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik, pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, pada dasarnya pembelajaran adalah upaya yang terencana, sistematis oleh pendidik untuk memfasilitasi dan mengarahkan peserta didik dalam proses belajar sehingga mereka mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Singkatnya, belajar adalah proses internal yang terjadi pada diri siswa, sedangkan pembelajaran adalah proses eksternal, misalnya tindakan guru, media, dan lingkungan yang menciptakan kondisi agar belajar dapat terjadi. Oke, selanjutnya saya akan membahas terkait poin kedua, yaitu prinsip-prinsip belajar. Perlu teman-teman ketahui, belajar adalah pedoman atau dasar yang menjadi landasan dan panduan dalam kegiatan belajar mengajar agar proses belajar dapat berhasil secara optimal. Beberapa prinsip utama meliputi yang pertama, keaktifan, yang dimana siswa harus menjadi subjek aktif dalam proses belajar, misalnya berbuat, mengalami, mencari, dan bahkan memecahkan masalah, bukan sekedar penerima informasi pasif. Yang kedua, terdapat motivasi, yang dimana adanya dorongan internal atau eksternal yang membangkitkan, mengarahkan, dan memecahkan ketekunan dalam belajar sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, terdapat perhatian. Nah, pemusatan energi psikis dan fisik pada objek belajar materi yang menarik dan relevan juga mempermudah perhatian. Yang keempat terdapat keterlibatan langsung. Belajar paling efektif jika peserta didik terlibat langsung dalam pengalaman nyata seperti eksperimen, praktik, dan simulasi, karena ini dapat memfasilitasi pemahaman yang mendalam. Nah, yang kelima terdapat pengulangan, di mana latihan dan pengulangan berkala diperlukan untuk memperkuat ingatan dan mengukuhkan pemahaman dan pengetahuan serta keterampilan yang telah dipelajari. Yang keenam terdapat tantangan, berupa materi yang disajikan harus menantang agar dapat merangsang siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan pada poin ketiga, yaitu tentang teori-teori yang mendasari belajar dan pembelajaran. Perlu teman-teman ketahui, teori belajar berupaya mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana manusia belajar yang kemudian menjadi landasan dalam merancang kondisi pembelajaran. Teori-teori utama yang mendasari proses belajar dan pembelajaran dikelompokkan ke dalam beberapa aliran psikologi yang masing-masing memiliki pandangan berbeda mengenai apa itu belajar dan bagaimana seharusnya proses pembelajaran dilakukan. Tiga teori utama yang sering digunakan, yaitu yang pertama terdapat teori behaviorisme. Teori ini menekankan tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Di dalam perkembangannya, teori ini menjadi aliran psikologi belajar yang memiliki pengaruh besar terhadap tujuan peningkatan teori belajar dan praktik dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Menurut teori behavioristik, seseorang akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku setelah mengalami proses pembelajaran. Jadi, belajar dapat diartikan sebagai stimulus dan respon. Input merupakan stimulus dan output adalah respon yang dihasilkan dari stimulus yang diberikan. Yang kedua terdapat teori kognitivisme.
Nah, teori kognitif ini dikembangkan oleh seorang psikolog asal Swiss bernama Jean Piaget. Teori kognitif membahas tentang manusia membangun kemampuan kognitifnya dengan motivasi yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap lingkungannya. Inti dari konsep teori ini adalah bagaimana munculnya dan diperolehnya skemata dalam tahapan-tahapan perkembangan manusia atau saat seseorang mendapatkan cara baru dalam memaknai informasi secara mental. Jika merujuk pada teori belajar kognitif, belajar dapat diartikan sebagai sebuah proses perubahan persepsi dan pemahaman. Oke, yang ketiga terdapat teori konstruktivisme. Teori ini adalah suatu usaha yang dilakukan untuk membangun tata hidup yang berbudaya modern. Landasan dari teori belajar konstruktivisme adalah pembelajaran kontekstual. Manusia membangun pengetahuan sedikit demi sedikit yang hasilnya disebarkan melalui konteks yang terbatas dan dalam waktu yang direncanakan. Dalam teori ini ditekankan bahwa seseorang yang belajar memiliki tujuan untuk menemukan bakatnya, menambahkan pengetahuan atau teknologi, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk mengembangkan dirinya. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton.